Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mulyanti Putri, NIM 18029020. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai luas dan volume dari bangun ruang. Tapi sebelum menjelaskannya, saya akan menjelaskan apa sih itu geometri ruang. Jadi geometri ruang berasal dari kata geometri, di mana geometri merupakan bagian matematika yang membahas tentang bentuk dan ukuran dari suatu objek yang memiliki keteraturan tertentu. Jadi sebuah bangun ruang dalam konteks geometri ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang dibatasinya. Yang selanjutnya, jenis-jenis dari bangun ruang. Jenis yang pertama yaitu silinder atau tabung. Jadi silinder ini seringkali kita sebut sebagai tabung. Silinder ini berbentuk menyerupai pipa, hanya saja memiliki alas dan tutup yang sama besar dan berbentuk lingkaran. Dalam kehidupan nyata, kita bisa lihat bentuknya dasarnya menjelma sebagai lilin, kapur tulis, kue, tabung reaksi, lontong, lemper, dan lain sebagainya. Dan juga secara keseluruhan, bangun ruang silinder ini atau tabung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, silinder hanya memiliki 2 buah rusuk saja. Alas dan tutup atau disebut juga sebagai atapnya memiliki bentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi, yakni selimut yang merupakan sebuah segi 4 dan 2 bidang sisi yang berbentuk lingkaran yang memiliki luas yang sama. Yang selanjutnya yaitu jaring-jaring tabung. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas yang pertama 2 buah lingkaran, alas dan juga tutupnya yang kongruen dengan jari-jari R. Yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas atau 2 VR dan lebar sama dengan tinggi tabung atau T. Dapat kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan jaring-jaring tabung. Dan kita lihat bahwa tabung ini memiliki jari-jari R dan juga tingginya T, di mana tutupnya dan juga alasnya berbentuk lingkaran dan selimut tabung berbentuk persegi panjang atau segi 4. Baiknya, yang selanjutnya rumus silinder atau tabung. Yang pertama, untuk mencari volume dari silinder atau tabung yaitu luas alas dikali dengan tinggi, atau kita lambangkan dengan V sama dengan VR kuadrat dikali T apabila jari-jarinya diketahui, atau V sama dengan VD kuadrat dikali T apabila diameternya yang diketahui. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan luas tabung atau luas permukaan tabung, yaitu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut dari tabung, atau disimbolkan dengan L sama dengan 2 dikali PR kuadrat ditambah 2 PRT. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh soal. Yang contoh yang pertama yaitu hitunglah volume dan luas permukaan sebuah tabung jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita buat diketahuinya. Dari soal diketahui bahwa jari-jari atau R sama dengan 7 cm dan tinggi atau T sama dengan 10 cm. Yang ditanya yaitu volume tabung dan luas permukaan dari tabung tersebut. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita cari volume tabung, di mana rumus dari volume tabung jika jari-jarinya diketahui yaitu VR kuadrat dikali T sama dengan Pi-nya 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali 10. Sehingga 22/7 dikali 490 sama dengan 1540 cm kubik. Jadi volume dari tabung ini
yaitu 1540 cm kubik. Yang selanjutnya kita tentukan berapa luas permukaan dari tabung tersebut. Kita tahu bahwa rumus dari luas permukaan tabung yaitu 2 dikali pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, yaitu sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 kuadrat ditambah 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 10, sehingga sama dengan 308 ditambah 440. Jadi luas permukaan tabung tersebut yaitu 748 cm persegi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume dari tabung yaitu 1540 cm kubik dan luas permukaan tabungnya 748 cm persegi. Contoh soal yang selanjutnya yaitu sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 80 cm dan diameter 28 cm. Berapakah volume toples plastik tersebut? Jadi untuk menyelesaikannya, kita buat diketahuinya dulu. Jadi pada soal diketahui bahwa diameter atau D sama dengan 28 cm dan tingginya atau T sama dengan 80 cm. Jadi yang ditanya yaitu volume toples plastik. Sehingga untuk mencari volume dari toples plastik tersebut, karena kita tahu bahwa toples plastik ini berbentuk tabung, maka kita gunakan rumus VR kuadrat dikali T. Sama dengan 22 per 7 dikali 28 dikali 10, sehingga volume dari toples plastik tersebut yaitu 880 cm kubik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bola. Bentuknya yang unik membuat bola bisa digerakkan ke segala arah dengan menggelindingkannya. Tidak seperti silinder atau tabung hanya ke satu sisi saja dan bersifat satu arah. Bentuknya dapat kita lihat dari bermacam benda seperti berbagai jenis bola dalam permainan olahraga, bola-bola coklat, kelereng, permen, coklat, dan sebagainya. Jadi bola juga sebagai salah satu bentuk bangun ruang yang memiliki karakteristik lain yang membuat bola berbeda dengan bentuk-bentuk bangun ruang lainnya, yaitu terdiri dari satu bidang sisi saja, dan bola juga tidak memiliki rusuk dan juga sudut. Jadi untuk mencari volume dari bola, kita gunakan rumus V sama dengan 4 per 3 pi R kubik. Dan untuk mencari luas dari bola atau luas permukaan bola, yaitu 4 dikali luas lingkaran, atau disimbolkan dengan L sama dengan 4 pi R kuadrat. Jadi yang selanjutnya yaitu contoh soal mengenai volume bola dan juga luas permukaan dari bola. Jadi soal yang pertama yaitu sebuah benda berbentuk setengah bola dengan jari-jari 14 cm. Jika benda tersebut akan diisi air sampai penuh, berapa banyak air yang dibutuhkan? Jadi untuk menjawabnya yang pertama kita buat diketahuinya. Jadi pada soal diketahui bahwa jari-jari bola atau R sama dengan 14 cm. Yang ditanya yaitu banyak air yang dibutuhkan. Untuk menjawabnya, karena yang ditanya yaitu banyak air yang dibutuhkan, maka kita menghitung volume dari setengah bola tersebut. Maka kita tahu bahwa rumus dari volume bola yaitu 4 per 3 pi R kubik. Karena yang ditanya setengah dari bola tersebut, maka rumusnya menjadi setengah dikali 4 per 3 pi R kubik. Maka setengah dikali 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 14 pangkat 3 sama dengan setengah dikali 4 per 3 dikali 8624 sama dengan 2 per 3 dikali 8624. Sehingga volume dari setengah bola tersebut yaitu 5749,33 cm kubik.
Jadi banyak air yang dibutuhkan adalah 5.749,33 cm kubik. Contoh yang selanjutnya yaitu luas sebuah permukaan bola voli yaitu 6.644,24 cm persegi. Hitunglah diameter bola voli dengan pi sama dengan 3,14. Untuk menyelesaikannya, kita buat dulu Diketahui bahwa luas permukaan bola voli tersebut 6.644,24 cm persegi. Jadi yang ditanyakan yaitu diameter dari bola voli tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan luas dari permukaan bola, yaitu L sama dengan 4πr². Kita ketahui tadi bahwa luas permukaan bola 6.644,24 sama dengan 4 dikali 3,14 dikali R². Sehingga 6.644,24 sama dengan 12,56 R². Sehingga R² sama dengan 6.644,24 dibagi dengan 12,56. Sehingga R² sama dengan 529, R sama dengan akar 529, R sama dengan 23. Kita ketahui bahwa diameter sama dengan 2 kali dari R atau 2 kali dari jari-jari. Maka D sama dengan 2 kali 23. Jadi diameter bola voli tersebut adalah 46 cm. Yang selanjutnya yaitu kerucut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bentuk kerucut yaitu pada trompet, caping pak tani, tumpeng untuk selamatan dan sebagainya. Jadi kerucut ini sebagai bangun ruang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama memiliki 2 buah bidang sisi, yaitu satu bidang sisi yang berbentuk lingkaran dan 1 buah bidang sisi yang dinamakan selimut. Yang kedua memiliki 2 buah rusuk dan sebuah titik sudut yang terletak di titik teratas pada bangun ruang ini. Dapat kita lihat berikut adalah jaring-jaring kerucut, di mana memiliki tinggi T dan ini merupakan selimutnya. Apabila kita buka kerucut tersebut, maka akan berbentuk seperti ini jaring-jaringnya. Yang selanjutnya yaitu rumus pada kerucut. Yang pertama, untuk menentukan volume dari kerucut tersebut, maka kita gunakan rumus V sama dengan 1/3 πr²T. Dan yang selanjutnya untuk menentukan luas permukaan kerucut, yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut, atau disimbolkan dengan L sama dengan πr² ditambah πrs, atau sama dengan PR dikali dengan R ditambah dengan S. Berikut adalah contoh soal yang berkaitan dengan volume kerucut dan juga luas permukaan kerucut. Jadi contoh soal yang pertama, diketahui bahwa volume kerucut besarnya 2464 cm3. Jika diameter alas kerucutnya 28 cm, maka tentukan tinggi kerucut tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita lihat bahwa contoh soal kerucut ini dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, diketahui bahwa volume dari kerucut yaitu 2464 cm3 dan diameternya diketahui 28 cm. Dan jari-jarinya yaitu 14 cm karena jari-jari merupakan setengah dari diameter atau diameter merupakan 2 kali dari jari-jari. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 πr²T. Karena volume kerucutnya diketahui, maka volume kerucutnya 2464 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14² dikali T. Maka 2464 sama dengan 616/3 dikali T. Maka diperoleh T sama dengan 2464 dikali 3 dibagi 616.
diperoleh bahwa tinggi kerucut tersebut yaitu 12 cm. Perhatikan contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas merupakan sketsa kap lampu yang memiliki jari-jari lingkaran bawah 14 cm dan jari-jari lingkaran atas 7 cm. Tentukan luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu ini. Maka untuk menyelesaikannya, yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Bahwa pada soal diketahui bahwa jari-jari kecil sama dengan 7 cm dan jari-jari besarnya yaitu 14 cm. Dan diketahui bahwa es kecil atau selimut kerucut yang kecil sama dengan 10 cm. Dan diketahui bahwa selimut yang besar sama dengan 24 cm. Maka untuk mencari luas dari bahannya, sama dengan luas selimut kerucut besar dikurang dengan luas selimut kerucut yang kecil. Maka kita gunakan rumus Pi dikali RB dikali SB dikurang Pi dikali RK dikali SK. Sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 24 dikurang 22/7 dikali 7 dikali 10. Sama dengan 1056 dikurang 220 sama dengan 836 cm persegi. Jadi luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu ialah 836 cm persegi. Yang selanjutnya yaitu kubus. Kubus adalah satu bangun ruang yang sederhana dan sering kita temukan dalam kehidupan nyata. Kita dapat melihat contohnya dalam wujud kotak kado, kotak mainan, kotak kapur tulis, kotak pos, dan lain sebagainya yang berbentuk dasar kubus. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jadi di bawah ini terdapat sekitar ada 11 jaring-jaring kubus. Jadi kubus memiliki beberapa ciri yang membuat bangun ruang ini dinamakan kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi atau kita lambangkan dengan S yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Dinamakan persegi atau bujur sangkar karena sisi-sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Dalam bangun ruang, sisi-sisi persegi ini dinamakan dengan rusuk. Itulah sebabnya kubus secara keseluruhan memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang, yang merupakan salah satu ciri yang dapat membedakannya ketika kita membandingkan dengan bangun ruang yang lain. Ciri yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 8 buah titik sudut. Jika kita perhatikan, sudut-sudutnya memiliki bentuk sudut siku-siku. Jumlah diagonal yang dimilikinya yaitu 4 buah diagonal ruang, sedangkan 12 diagonal lainnya merupakan diagonal bidang. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan volume dari kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, atau kita simbolkan dengan V sama dengan S kubik. Dan untuk mencari luas permukaan dari kubus, maka kita gunakan rumus L sama dengan 6 kali S kuadrat. Berikut yaitu contoh soal yang berkaitan dengan volume kubus dan juga luas permukaan kubus. Contoh soal yang pertama, sebuah kubus memiliki volume 343 cm kubik. Jika panjang rusuk kubus tersebut diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus yang baru. Untuk menyelesaikannya, kita harus mencari panjang rusuk awal atau S0, yakni volume awal sama dengan S kubik. Jadi diketahui bahwa volume awalnya 343 cm kubik sama dengan S kubik. Maka kita ketahui bahwa 343 sama dengan 7/3 sama dengan S kubik. Maka dapat disimpulkan bahwa S0 atau panjang rusuk awalnya yakni 7 cm. Sekarang kita hitung panjang jika rusuk tersebut diperbesar 4 kali dari panjang semula. Maka
S1 sama dengan 4 dikali S0. Maka S1 sama dengan 4 dikali 7. S1 sama dengan 28 cm. Sekarang kita hitung volume kubus setelah rusuknya diperbesar 4 kali, yakni V1 sama dengan S kubik. V1 sama dengan 28 pangkat 3. Maka volume kubus setelah diperbesar 4 kali adalah 21.952 cm kubik. Contoh yang berikutnya, ada sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 44 cm. Cari dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita buat diketahui. Diketahui bahwa sisinya yaitu 44 cm. Yang ditanya yaitu luas permukaan kubus tersebut. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus dari luas permukaan kubus, yaitu L sama dengan 6S kuadrat. L sama dengan 6 dikali 44 dikali 44. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 11.616 cm persegi. Jenis bangun ruang yang berikutnya yaitu balok. Selain karena bentuknya juga yang sederhana, balok juga banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penampakannya yaitu berbagai kotak mainan, tempe, keju cheddar, coklat, penghapus, bangunan perkantoran atau pertokoan, dan lain sebagainya yang bentuk dasarnya tiada lain adalah balok. Berikut adalah jaring-jaring balok. Bisa diperhatikan bahwa terdapat 3 jaring-jaring balok di sini. Maka, ciri-ciri yang dimiliki balok antara lain, yang pertama memiliki alas yang berbentuk segi 4. Yang kedua memiliki 12 buah rusuk. Yang ketiga dibangun oleh 6 buah sisi. Yang keempat memiliki 8 buah titik sudut yang berbentuk siku-siku. Dan yang kelima memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Rumus pada balok. Untuk menentukan volume dari balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi atau disimbolkan dengan V sama dengan P dikali L dikali T. Dan untuk mencari luas permukaan dari balok yaitu 2 kali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi atau disimbolkan dengan L sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Berikut adalah contoh soal yang berkaitan dengan volume balok dan juga luas permukaan balok. Yang pertama, diketahui ukuran bagian pada akuarium ialah tinggi 30 cm, lebar 30 cm, dan panjang 40 cm. Lalu akuarium itu diisi dengan air hingga tingginya mencapai 20 cm. Tentukanlah volume akuarium yang tidak diisi air. Untuk menyelesaikannya, contoh soal volume balok tersebut dapat diselesaikan dengan cara seperti di bawah ini. Volume akuarium sama dengan panjang kali lebar kali tinggi akuarium, sama dengan 40 dikali 30 kali 30 sama dengan 36.000 cm kubik. Dan volume air sama dengan panjang kali lebar kali tinggi air, sama dengan 40 dikali 30 dikali 20, sama dengan 24.000 cm kubik. Volume akuarium tanpa air sama dengan volume akuarium dikurang dengan volume air, sama dengan 36.000 dikurang 24.000 sama dengan 12.000 cm kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume akuarium yang tidak diisi oleh air adalah 12.000 cm kubik. Baiklah, contoh yang selanjutnya yaitu apabila diketahui luas permukaan dari sebuah balok ialah 202 cm persegi, hitunglah lebar dari balok itu jika memiliki panjang yaitu 5 cm dan tingginya adalah 2 cm. Untuk menyelesaikannya, kita tahu bahwa rumus dari luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Diketahui bahwa panjang dari balok tersebut yaitu 5 cm dan tingginya 2 cm, sehingga
luas permukaan balok sama dengan 2 dikali 5L ditambah 5 dikali 2 ditambah 2L. Luas permukaan baloknya 202 cm persegi sama dengan 2 dikali 10 tambah 7L. 202 cm persegi sama dengan 20 ditambah 14L. 202 dikurang 20 sama dengan 14L. 182 sama dengan 14L. Sehingga L sama dengan 182 dibagi 14. Jadi lebar dari balok ialah 13 cm. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibentuk oleh dua daerah poligon kongruen yang terletak pada bidang sejajar dan 3 atau lebih daerah jajaran genjang yang ditentukan oleh sisi-sisi dua daerah poligon tersebut. Sedemikian sehingga membentuk permukaan tertutup sederhana. Dua daerah poligon kongruen yang terletak pada bidang sejajar dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan jika dua poligon tersebut berbentuk menyerupai lingkaran akan disebut tabung atau silinder. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Bentuk bangun ini mirip dengan silinder, hanya saja untuk prisma tegak segitiga siku-siku ini hanya memiliki alas dan atap yang berbentuk segitiga siku-siku sehingga bentuk ruangannya menjadi berbeda dengan tabung karena lebih kaku. Wujud nyatanya dapat kita lihat pada kotak kado, atap rumah, kotak coklat, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat ini merupakan gambar dari prisma segitiga. Yang selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma segitiga. Dapat kita lihat bahwa ada 4 jaring-jaring prisma segitiga. Dan selanjutnya, karakteristik dari bangun ruang ini antara lain yang pertama, memiliki 6 buah titik sudut, yang kedua memiliki 5 sisi, dibentuk dengan 9 buah rusuk, memiliki 2 bidang sisi yang berbentuk segitiga siku-siku, dan 3 buah bidang sisi yang berbentuk segi 4. Selanjutnya yaitu prisma segi 4. Gambar di samping ini merupakan prisma segi 4, di mana memiliki karakteristik yang pertama, alasnya ada di bagian sisi atas maupun sisi bawah berbentuk segi 4. Yang kedua memiliki 6 buah sisi, 4 diantaranya yaitu sisi tegak. Yang ketiga memiliki 12 buah rusuk. Yang keempat yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang selanjutnya yaitu prisma segi 5. Gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari prisma segi 5, di mana karakteristik yang dimiliki yang pertama mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segi 5 yang kongruen. Yang kedua mempunyai 7 sisi, 15 rusuk, dan juga 10 titik sudut. Selanjutnya yaitu jaring-jaring dari prisma segi 5. Dapat kita lihat, gambar ini merupakan jaring-jaring dari segi 5. Selanjutnya rumus prisma. Untuk menentukan volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma atau disimbolkan dengan V sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk menentukan luas permukaan dari prisma yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali dengan tinggi. Berikut adalah contoh soal yang berkaitan dengan volume prisma dan juga luas permukaan prisma. Yang pertama, sebuah prisma telah diketahui volumenya yaitu 240 cm3 dan alas dari prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya yaitu masing-masingnya adalah sepanjang 8 cm dan 6 cm. Lalu, berapakah tinggi dari bangun ruang prisma tersebut? Untuk menyelesaikannya, pertama kita buat diketahuinya. Pada soal diketahui bahwa volume dari prisma tersebut 240 cm3. Alasnya yaitu 8 cm dan 6 cm. Yang ditanyakan yaitu berapakah tinggi dari prisma tersebut? Untuk mencari tinggi dari bangun ruang prisma ini, maka kita menggunakan rumus dari volume prisma, yaitu volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Tadi volume prisma diketahui 240 cm3, maka 240 cm3 sama dengan setengah dikali A dikali T, karena alasnya berbentuk segitiga.
dikali tinggi prisma. Maka 240 cm kubik sama dengan setengah dikali 8 dikali 6 dikali tinggi prisma. 240 cm kubik sama dengan 24 cm dikali tinggi prisma. Sehingga tinggi prisma yang diperoleh yaitu 10 cm. Contoh yang selanjutnya yaitu sebuah prisma memiliki alas yang berbentuk belah ketupat yang panjang sisinya adalah 10 cm dan panjang dari diagonalnya masing-masing ialah 12 cm dan 16 cm. Dan jika tinggi dari prisma tersebut ialah setinggi 20 cm, maka carilah berapa luas permukaan dari bangun prisma tersebut. Jadi untuk menyelesaikannya, kita buat diketahuinya. Pada soal diketahui bahwa alasnya 10 cm, panjang diagonal yaitu 12 cm dan 16 cm, dan tinggi dari prisma tersebut adalah 20 cm. Yang ditanya, luas permukaan dari prisma tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tahu bahwa rumus dari luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 dikali setengah dikali 12 dikali 16 ditambah 10 dikali 4 dikali 20. Sama dengan 2 dikali 96 ditambah 40 dikali 20. Sehingga 192 ditambah dengan 800. Jadi, luas permukaan dari bangun prisma tersebut ialah 922 cm persegi. Yang selanjutnya yaitu limas. Limas merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki bentuk yang tak kalah unik karena mengerucut di satu titik pusat seperti kerucut. Dan juga perbedaannya adalah bentuk dari alasnya. Limas alasnya berbentuk segi 4 atau segitiga, sedangkan kerucut bentuk alasnya lingkaran. Itulah sebabnya ada dua jenis limas sebagai bentuk ruang yang disebut berdasarkan bentuk alasnya, yaitu limas segi 4 dan limas segitiga. Yang pertama yaitu limas segitiga. Luas permukaan limas merupakan gabungan dari luas alas dengan luas segitiga-segitiga yang membentuknya atau menggunakan rumus yang berhubungan sesuai dengan bentuknya. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari limas segitiga. Selanjutnya yaitu jaring-jaring limas segitiga. Berikut adalah gambar dari limas segitiga. Kemudian untuk melihat jaring-jaringnya maka kita buka limas tersebut sehingga dapat kita lihat bahwa bentuk jaring-jaring limas segitiga seperti ini. Yang selanjutnya, limas segitiga memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bangun ruang yang lainnya, yaitu yang pertama, alasnya terdiri dari sebuah segitiga. Yang kedua, memiliki sebuah alas dan 3 sisi tegak. Yang selanjutnya memiliki 4 buah titik sudut dan juga memiliki 6 buah rusuk yang membentuknya menjadi bangun ruang. Dan rumus untuk limas segitiga ini untuk menentukan volumenya yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan dari limas segitiga ini yaitu L sama dengan luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegaknya. Yang selanjutnya yaitu limas segi 4. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari limas segi 4, di mana limas segi 4 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, alasnya berbentuk segi 4, bisa dengan sisi yang sama panjang ataupun yang berbeda. Yang selanjutnya memiliki 5 buah sisi yang menjadi bidangnya, dan juga memiliki 5 buah titik sudut, dan juga memiliki 8 buah rusuk yang membentuknya menjadi sebuah bangun ruang. Selanjutnya yaitu jaring-jaring limas segi 4. Berikut adalah 2 buah jaring-jaring dari limas segi 4. Rumus dari limas segi 4 untuk menentukan volumenya yaitu V sama dengan luas alas dikali dengan tinggi.
Dan untuk menentukan luas permukaan dari 5 segi 4 tersebut, rumusnya yaitu L sama dengan luas alas ditambah 4 kali sisi tegaknya atau alas kali tinggi dibagi 2. Berikut adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan 5 segi 4 dan juga 5 segi 3. Contoh yang pertama yaitu sebuah 5 segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm, maka berapa nilai luas permukaan 5 segi 4 tersebut? Untuk menyelesaikannya, kita buat diketahuinya dahulu. Diketahui pada soal luas alas yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100 cm. Kenapa? Karena alasnya berbentuk persegi atau segi 4. Dan tinggi limas tersebut 12 cm. Yang ditanya yaitu luas permukaan limas. Untuk menyelesaikannya, kita ketahui bahwa rumus untuk menentukan luas permukaan dari 5 segi 4 yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi luas alas sama dengan sisi kali sisi atau 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Jadi luas alasnya yaitu 100 cm persegi. Dan jumlah luas sisi tegaknya yaitu jumlah luas segitiga sisi tegak sama dengan 4 dikali luas segitiga QRT. Dengan perhitungan Pythagoras, segitiga TOB, maka tinggi BT adalah 13 cm. Sehingga luas segitiga QRT sama dengan setengah dikali QR dikali BT. Sama dengan setengah dikali 10 dikali 13 sama dengan 62 cm persegi. Dan jumlah luas sisi tegaknya 4 dikali luas segitiga QRT sama dengan 4 dikali 65 yaitu 260. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas permukaan limas tersebut yaitu 100 ditambah 260. Maka hasilnya 360 cm persegi. Contoh soal yang kedua yaitu 5 segi 4 dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita buat diketahui. Pada soal diketahui bahwa sisi segi 4 yaitu 8 cm dan tinggi limas 6 cm. Yang ditanya volume dari limas. Maka kita gunakan rumus untuk mencari volume limas segi 4 yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Maka 1/3 dikali 8 kali 8 dikali 6 maka 128 cm kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume limas segi 4 tersebut adalah 128 cm kubik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.